Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai disleksia ya, bukan halangan untuk berprestasi Iya, begitu. Ya, masih bersama dengan Pak Dr. Muazzar Habibie juga. Pak Dokter, tidak semua orang tua mengetahui tentang bagaimana gangguan belajar disleksia ini. Bagaimana awalnya dulu Pak Dokter sehingga mohon maaf orang tuanya tahu kalau ini gejala disleksia. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran gitu untuk orang tua yang ada di rumah Pak Dokter. Jadi sebenarnya kan orang tua saya itu punya pondok pesantren di Jawa. Melihat saya kelas 4 itu belum bisa membaca, selalu keliru-keliru, utamanya membaca Al-Quran. Nah, orang tua belum paham kalau saya itu mengalami disleksia. Kemudian karena faktor, oh ini anaknya tuan guru, anaknya kiai kok kelas 4 SD belum bisa membaca dengan lancar Al-Quran ini. Kenapa? Nah, ada paman yang memang beliau waktu itu di desa, kita pondok pesantrennya memang di desa walaupun cukup besar. Nah, paman yang tahu kalau ini ponakannya adalah disleksia. Maka kelas 4 itu saya dipesantrenkan, dikursuskan khusus untuk membaca kepada seorang ustadz salah satu pesantren yang memang mengerti kalau ini adalah disleksia. Caranya bagaimana, menangani bagaimana. Nah, disleksia ini bisa berkembang dengan baik dengan catatan orang tua pertama memahami. Yang kedua adalah pola asuh. Kalau semakin anak itu ditekan, diintimidasi bahasanya, atau dibandingkan, kakakmu saja bisa, temanmu bisa, kenapa kamu tidak bisa? Padahal dia sebenarnya bisa. Dipaksa juga untuk sesuatu yang lainnya. Padahal ini adalah masalah yang banyak dihadapi oleh orang tua. Karena orang tua ekspektasi yang terlalu tinggi, temannya kok sudah bisa membaca, anak saya belum bisa membaca. Sebenarnya dia bisa membaca, tapi karena faktor dia kebalik antara E dan A, B dengan D, C dengan I, Q dengan G segala macam itu yang agak mirip-mirip itu, sehingga dia dikatakanlah dia memang ini tidak bisa membaca dan segala macam. Nah, padahal emang bisa. Memang gitu bisa sebenarnya, tetapi karena dia ada ketakutan sendiri seorang anak, khawatir nanti disalahkan, ya kan? Membaca disalahkan, keliru disalahkan, sehingga dia lebih memilih untuk blocking. Tidak menyampaikan itu, diam saja seolah-olah dia tidak bisa membaca. Karena nanti apa? Kalau dia membaca, ada dua kemungkinan, tertawai temannya atau dimarahi oleh gurunya. Nah, oleh sebab itu yang pertama kali adalah bagaimana pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua. Iya, orang tua harus mengerti, memahami. Kalau dalam Al-Quran dikatakan itu setiap penciptaan manusia itu adalah dikondisikan, diciptakan Allah dalam kondisi yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka orang tua harus paham, anak saya ini dengan kakaknya berbeda. Bukan berarti dia tidak bisa, tetapi berbeda. Maka yang pertama kali adalah pola asuh itu. Pola asuh yang sangat penting. Ya, sangat penting itu. Kemudian sampai SD perguruan tinggi, sampai ke perguruan tinggi begitu. Bagaimana Pak Dokter bisa menghadapi disleksia tersebut? Apa saja kendala yang biasanya kendalanya memang pada saat SD SMP saja. SD SMP SMA, apalagi saya di pesantren. SD SMP SMA di pesantren harus banyak membaca kitab gundul segala macam. Awalnya memang menjadi sebuah kendala karena teman-teman semuanya sudah lancar dan saya belum. Tetapi alhamdulillah karena beliau-beliau para asatidz dan para guru-guru itu memahami saya memiliki talenta di bidang yang lain, yaitu organisasi segala macam. Maka ekspresi saya tidak pernah diminimize untuk menulis, tapi memverbalkan, mengucapkan, sehingga nanti pun pada saat SMP SMA ujiannya adalah lebih banyak guru kepada saya sendiri, ujiannya adalah ujian lesan. Kemudian saya bisa menjawab, mentransformasi jawaban itu melalui verbal, dan tidak ada yang keliru kalau verbal. Kalau memang disuruh nulis memang banyak yang keliru. Nah, saya akan menjawab pilihan ganda kan waktu itu kan, antara A dengan E gitu kan. Nah, A dan E. Saya selalu sering keliru, mau milih tulisan A, kelirunya nulis E. Ya, banyak yang salah. Nah, kemudian guru waktu itu BK mengatakan bahwa SMA mengatakan memang tidak bisa ini untuk
dikasih soal-soal biasa. Nah, oleh sebab itu yang kedua, selain orang tua adalah guru. Guru harus memahami kalau peserta didiknya ini tidak semua seperti yang ia harapkan. Nah, setiap anak memiliki motivasi, memiliki gaya belajar, memiliki kendala tersendiri. Bukan berarti anak ini yang berbeda dengan temannya itu adalah anak yang dalam tanda kutip anak yang bodoh kan gitu kan. Apalagi yang berkenaan dengan disleksia seperti ini. Karena di sisi yang lain dia tentu akan diciptakan oleh Allah dengan keunggulan yang berbeda. Nah, tugas gurulah di sekolahan bagaimana mendampingi anak ini untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Alhamdulillah S1, S2, S3 saya jalani dengan sangat mudah, sangat lancar. Dan tidak ada intimidasi juga dari teman-teman. Tidak ada intimidasi karena memang paham mereka, karena paman almarhum itu yang datang ke sekolahan menerangkan lah kalau ponakannya ini mengalami seperti ini, itu seperti ini, dan orang tua jadi juga diinformasikan ya. Informasikan dan gurunya paham. Alhamdulillah para ustadz saya, asatidz saya, terus para dosen-dosen saya S1, S2, S3 paham apa yang menjadi kendala saya sehingga saya lebih banyak diminta verbal daripada minta tertulis. Dalam arti tentunya setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing begitu ya Pak Dokter ya. Baik, luar biasa sekali. Kita istirahat sebentar. Pak Dokter dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.